5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum teman-teman, aku Ariska Aplia Fernanda dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Ali Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Hari ini aku akan menjelaskan tentang hasil analisis aku di Gapoktan Subur Sejahtera untuk laporan PPL ku. Tonton terus videonya ya. Ini adalah tempat PPL ku, Gapoktan Subur Sejahtera Desa Menjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Gapoktan ini bergerak dalam sektor pertanian yang bertugas dalam pengkoordinasian kebutuhan pertanian, mulai dari modal, pupuk, benih, alat pertanian, serta bantuan irigasi wilayah bercocok tanam. Gapoktan Subur Sejahtera menaungi 12 kelompok tani, 2 kelompok tani wanita, dan P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang tanggapannya mengenai petani yang terdampak COVID, lalu pengelolaan hutan, dan tanggapannya tentang program perhutanan sosialnya. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan petani selama COVID-19 ini, Bu? Dengan adanya COVID ini, Mbak, otomatis sangat berdampak sekali. Karena apa? Karena petani yang ada di wilayah sini sangat merasakan hal ini. Karena dengan adanya COVID juga, para petani biasanya ada di wilayah Menjon, di sini kan ada 12 potan, Mbak. Biasanya 12 potan yang biasanya itu rutin setiap bulan itu melaksanakan pertemuan dan membahas hal-hal yang perlu dibicarakan atau yang perlu dibahas bersama-sama. Otomatis itu ada kendala karena tidak boleh mengumpulkan, berkerumun, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya berkerumun, ya, Mbak. Nah, otomatis itu banyak keterbatasan dengan COVID ini. Yang seharusnya kita sesering mungkin membahas, kalau ada kita sering sharing dengan sesama potan, itu kita terbatas dengan adanya aturan-aturan tersebut. Nah, dampaknya lagi, Mbak, sekarang itu karena dengan adanya COVID juga subsidi pupuk di sini juga dikurangi. Nah, hal ini sangat terasa sekali oleh petani yang tadinya biasanya memakai pupuk itu maksimal, jadi tidak bisa maksimal. Dengan demikian hasilnya juga tidak maksimal. Itu habis, ya, Mbak, ya. Maka dari itu kami sebagai Gapoktan Desa Menjon, kami sangat berharap kepada pemerintah pusat, utamanya untuk mengkaji ulang tentang masalah ini. Misalkan mudah-mudahan, semoga, dan kami berharap pupuk subsidi ini bisa ditambah lagi. Dan kepada apa ya, Mbak, karena hasil panen di kami ini utamanya harga gabah ini sekarang sangat anjlok sekali. Jadi kasihan juga petani yang seharusnya bisa untuk umpamanya harga gabah itu bisa maksimal sesuai dengan harapan, otomatis kesejahteraan petani juga akan berdampak ke kesejahteraan petani juga. Nah, ini kami harapkan pemerintah juga bisa menyikapi hal ini, gimana agar harga gabah juga kembali normal. Itu harapan kami. Lalu strateginya untuk menanganinya dari para petani bagaimana, Bu? Untuk petani sendiri mau demo juga bagaimana, Mbak? Mau demo juga tidak berani, takut
ada ini itu ada aturan-aturan yang sangat membatasi. Jadi kami juga paling cuma sharing-sharingnya kepada kita, nanti sharingnya ke PPL, BPA atau nanti ke BPP yang ada di wilayah kecamatan itu sendiri. Nanti BPP nanti melakukan kembali ke atasan lagi kepada Dinas Pertanian Kabupaten. Itu kita paling meluapkan apa yang kita menjadi unek-unek kita petani seperti itu. Padahal sebetulnya harapan-harapan petani kan gak banyak Mbak, namanya petani kan banyak harapan, hasil panennya berlimpah, kesejahteraan petani tercukupi, itu kan harapan kita bersama. Dengan demikian kalau hasilnya sudah bagus kan nanti juga itu dampaknya kesejahteraan petani itu sendiri. Dari Desa Minjon sendiri kan pertaniannya itu ada lahan keringnya juga ya, bukan hanya lahan sawah. Dan ini lagi ada program perhutanan sosial dari pemerintah. Lalu apakah sudah ada sosialisasinya kepada para petani lahan kering atau lahan liar? Memang kami mendengar senting-senting, masih senting-senting Mbak, kabar burung itu apakah itu baru wacana ataukah sudah. Kalau insya Allah kalau untuk wilayah Trenggalek ini khususnya kami di wilayah itu kok belum ada sosialisasi tentang itu. Nah padahal Mbak di wilayah Desa Minjon ini masyarakat petaninya itu banyak yang mengerjakan di lahan kering. Nah lahan kering itu sendiri tidak ada subsidi pupuk. Dengan demikian petani juga mengharap kepada pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk kepada LMDH. Karena apa Mbak? Banyak petani yang mengerjakan LMDH itu lebih luas Mbak, lebih di sini pun banyak dan luas yang mengerjakan murahan LMDH. Dan itu saat ini petani itu memberi pupuk kepada pertanian yang di LMDH yang di lahan kering itu dengan pupuk limbah ternak dari masing-masing dari petani itu sendiri. Kan kebanyakan petani di wilayah Minjon ini mayoritas juga peternak kambing, peternak sapi, ayam dan sebagainya. Jadi limbahnya dikumpulkan, biasanya membeli pupuk limbah dari ternak ayam atau limbah ternak dari ternaknya itu sendiri, kambing dan sapinya itu dikumpulkan terus dibawa ke lahan kering, dibawa ke lahan kering itu. Makanya sebetulnya dulu sudah diajukan Mbak untuk subsidi untuk lahan kering, tapi sampai detik ini juga belum ada realisasinya. Nggak tahu memang tidak bisa ataukah kalau masih di pending atau kok sampai sekarang nggak ada wacana sama sekali. Nggak tahu itu memang nggak ada bagaimana. Kita juga berharap lahan kering itu juga ada subsidi sendiri, subsidi pupuknya sendiri. Wawancara hari ini semoga dari pemerintah cepat dapat solusi dan bisa mensejahterakan petani yang ada di sini. Amin, itu harapan kita bersama Mbak. Utamanya ini Mbak, kesimpulannya kita petani yang ada di Minjon itu sangat berharap subsidinya itu dimaksimalkan. Untuk LMDH kalau bisa juga ada subsidi pupuk tersendiri untuk LMDH. Karena apa Mbak? Karena kadang petani itu pupuknya itu pupuk yang seharusnya untuk lahan sawah, kadang-kadang itu dicipik untuk lahan LMDH. Karena eman-eman yang di lahan LMDH itu juga hasilnya biasanya yang bagus juga. Karena itu hasil pertanian jagung itu yang namanya jagung dan ketela. Yang paling bagus itu jagungnya itu bagus, panen biasanya banyak.
juga dinormalkan kembali. Untuk subsidi pupuk juga dimaksimalkan kembali, untuk dinormalkan kembali, biar petani, kesejahteraan petani di daerah Bojonegoro ini bisa tercukupi dan bisa maksimal, sehingga para petani ini bisa kalau sudah hasilnya sudah maksimal kan otomatis bisa menjangkau ke luar daerahnya kan, ke hasil panennya nanti. Itu harapan kita. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pupuk subsidi dari pemerintah dikurangi. Semenjak pandemi COVID-19, pupuk subsidi dari pemerintah dikurangi. Hal ini mempersulit pengelolaan pertanian karena banyak petani yang lebih memilih pupuk dari pemerintah. Harga jual hasil pertanian anjlok, terutama harga padi yang benar-benar menurun saat panen besar. Hal ini berdampak pada pendapatan petani yang benar-benar tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Lalu wilayah LMDH tidak ada bantuan dari pemerintah, mulai dari pupuk, benih, dan alat pertanian yang semua bergantung pada jatah pengelolaan sawah. Karena petani pengelola LMDH itu juga petani pengelola sawah. Lalu petani LMDH membuat pupuk organik dari kotoran ayam seperti sapi, kambing, karena pada umumnya petani di sini juga seorang peternak. Dengan itu akan mengurangi dampak terhadap para petani yang kekurangan pupuk sehingga mereka tetap bisa mengelola kembali lahan bercocok tanam mereka.